semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nada Salsabila Isa Fitri dengan NIM 220587173. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan strategi pembelajaran pada mata pelajaran IPS di kurikulum Merdeka. Belajar mengajar merupakan proses kebudayaan yang berlangsung dalam ruang sosial. Hal ini berarti bahwa sekolah merupakan miniatur mini dari masyarakat yang luas dalam mengelola nilai dan norma. Salah satunya yaitu mempelajari ilmu pengetahuan sosial. Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau yang juga disingkat dengan IPS membantu peserta didik untuk memahami konteks sosial, politik, ekonomi yang ada di sekitar mereka serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. IPS sendiri juga berperan dalam membentuk karakter serta identitas peserta didik sebagai warga negara Indonesia yang berkebinekaan global. Dalam kurikulum Merdeka sendiri, yang tentunya kurikulum ini dirancang oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yaitu Pak Nadiem Makarim pada tahun 2020 bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia dan memberikan kebebasan kepada guru serta peserta didik untuk dapat fokus pada proses pembelajaran. Kurikulum Merdeka sendiri berfokus pada materi yang esensial dan pengembangan karakter serta kompetensi peserta didik. Dalam kurikulum Merdeka sendiri, IPS itu memiliki peran penting dalam mewujudkan profil Pancasila atau yang juga dikenal dengan P5. IPS dapat menjadi sarana untuk mengembangkan kecintaan peserta didik terhadap kebudayaan lokal yang mana merupakan bagian dari kebinekaan global. IPS memiliki media untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, kerukunan, kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan. Pentingnya IPS dalam konteks pendidikan yaitu tentang struktur, dinamika, serta nilai-nilai yang ada pada masyarakat. Dalam mata pelajaran IPS sendiri melibatkan analisis terhadap peristiwa sejarah, geografi, ekonomi, dan politik. Hal ini mengasah keterampilan analisis kritis peserta didik yang memungkinkan mereka menjadi pemikir yang kritis dan reflektif. Strategi pembelajaran IPS juga harus dapat mengintegrasikan materi IPS dengan konteks lokal, nasional maupun global serta dalam strategi pembelajaran IPS sendiri itu dapat mengkaitkan atau menghubungkannya dengan isu-isu yang relevan, isu-isu yang teraktual yang umumnya sedang terjadi di masyarakat. Mata pelajaran IPS sendiri itu berada pada tingkat SD, SMP, dan SMA. Khususnya yang akan saya bahas ini yaitu materi IPS pada tingkat SMA. Bagaimana sih strategi pembelajaran IPS pada tingkat SMA khususnya pada kelas 10 dalam kurikulum Merdeka Belajar? Yang pertama itu, guru dapat membuat esai tentang isu-isu sosial yang relevan dengan kehidupan peserta didik. Peserta didik dapat diminta untuk memilih salah satu isu sosial yang menarik minat mereka seperti isu lingkungan, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, budaya, dan lainnya. Peserta didik harus dapat melakukan riset tentang latar belakang, penyebab, dampak, dan solusi dari isu tersebut. Selanjutnya, peserta didik dapat menuliskan esai yang bersifat analisis, kritis, dan kreatif dengan menggunakan berbagai referensi terindeks dan terbaru yang mereka temukan pada pencarian website maupun pada situs internet lainnya. Peserta didik dapat melakukan kegiatan tersebut dengan secara individual maupun kelompok yang mana menggunakan media seperti laptop, handphone,
tablet, dan lain sebagainya. Selanjutnya, peserta didik dapat mengenal dan memahami isu-isu yang ada di negaranya, khususnya di Indonesia dan di dunia, yang berkaitan dengan kehidupan mereka sebagai warga negara dan juga manusia. Peserta didik juga dapat belajar tentang berbagai macam perspektif dan teori, yang mana konsep itu dapat digunakan untuk menganalisis isu-isu yang sedang terjadi. Mereka juga dapat menyadari, mengembangkan sikap, nilai, dan etika sesuai dengan Pancasila dan kemanusiaan. Dan peserta didik juga dapat berkontribusi dan berpartisipasi dalam menyelesaikan isu-isu tersebut melalui esai mereka. Pentingnya implementasi strategi mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dalam kerangka kurikulum merdeka sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap kebudayaan lokal dengan mengusung filosofi kemandirian, pemberdayaan, integrasi IPS dalam kurikulum merdeka dapat menjadi langkah yang strategis dalam membentuk pendidikan yang kontekstual, relevan, dan berorientasi pada kebudayaan lokal. Strategi implementasi sendiri yang dapat dilakukan mencakup integrasi tematik, proyek kebudayaan, kolaborasi dengan komunitas, pemanfaatan teknologi, penggunaan sumber daya lokal, dan pelibatan peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Implementasi ilmu pengetahuan sosial yang mencerminkan pengakuan dan kekayaan budaya lokal sebagai sumber kearifan dan identitas perlu dijaga dan diperkuat. Kita perlu menyadari bahwa proses pembelajaran adalah perjalanan yang tak berujung, yang mana pada titik awal ini untuk lebih memahami strategi implementasi ilmu pengetahuan sosial dan menggali potensi penuh kebudayaan lokal dalam proses pendidikan. Baiklah, sekian materi terkait dengan strategi pembelajaran pada materi pelajaran ilmu pengetahuan sosial yang khususnya pada tingkat SMA. Gimana nih untuk tingkat SMP dan SD? Selanjutnya akan kita bahas di next video. Oke, sekian dari saya, Nada. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.